mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah financial support, kedua adalah sebelumnya gue mau buat disclaimer dulu kalau gue bukan agent, gue bukan petugas imigrasi, gue bukan siapapun yang tahu segala tentang visa. Gue hanya menceritakan dan share pengalaman gue ketika gue apply visa UK. Oke? Jadi beda cerita, terkadang beda juga hasilnya, beda harganya. Jadi guys, tenang, jangan marah sama gue. Oke? Dari pertama saya bilang masak nasi goreng, kenapa nggak masak nasi goreng? Oke guys, welcome back to my channel. Ini adalah part kedua dari how to apply visa spouse ke UK guys. Part sebelumnya jangan lupa ditonton dulu, karena kalau tiba-tiba kalian ke part 2 kan gak nyambung. Jadi harus nonton part 1 dulu, baru lanjut ke part 2 supaya mengerti guys. Oke, langsung aja ya. Oke, abis di bulan Januari gue udah ngumpulin semua dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan, which is itu based on government.uk nya, official site-nya. Gue langsung mencari yang namanya agent. Agent ini tidak mudah karena gue juga menimbang-nimbang. Aduh, kalau pengen agent yang murah takutnya nggak bagus. Tapi ya udah, akhirnya gue putuskan untuk memakai agent yang lumayan pricey, which is sangat pricey untuk orang Indonesia. Tapi untuk orang UK juga mahal sih guys. Jadi namanya immigrationadviceservice.org.uk. Jadi si agent ini guys, walaupun semua dokumen tuh gue yang ngumpulin, gue yang nyusun dan segala macam, jadi perantara lah antara kita dan imigrasi UK. Ini gue sambil lihat ke bawah ya, karena gue ada contekan, oke? Jadi tugas dari si agent ini adalah dia menyediakan international lawyer-nya. Jadi kalau ada apa-apa nih, kalau kita ditolak atau gimana, itu si dialah yang akan maju ke depan, bukan kita. Yang kedua adalah contact and advice. Jadi kalau kalian ada apa-apa, harusnya gini atau enggak ya, harusnya gitu atau enggak ya. Nah itu free banget. Jadi ketika kalian udah bayar ya, bukan free. Ketika kalian udah bayar, itu kalian bisa email dia, email sih banyak apa, nanya apapun yang kalian pengen tanyakan tuh ditanyakan aja. Jadi nggak ada miskomunikasi sama sekali, nggak ada tebak-tebakan, nggak ada stres nyari di Google, karena mereka semua udah terlatih gitu guys. Kalau dokumen kita belum jelas menurut mereka akan memberikan suggestion begini. Jadi mereka yang kayak ngasih advice gitu. Kalau gue kebetulan kemarin dokumen yang gue bikin itu sudah sesuai sama yang mereka inginkan, jadi cepet gitu progresnya. Udah gitu bikin letter of representation. Letter of representation ini dia menjelaskan kalau ini loh, saya punya klien saya namanya Seiya dan Harry, dan dia akan pindah ke UK. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngontaknya ke agent, bukan ke kita gitu guys. Jadi istilahnya kita gitu. Dan mereka itu bikin dokumen, dan yang ngurusin semua, yang ngirim dokumennya ke Sheffield itu mereka, bukan kita. Oke? Nah, harganya untuk agentnya doang ya teman-teman, agentnya saja belum apply visa dan lain-lain, itu adalah sekitar 2.500 pound atau sekitar 44 juta rupiah. Yes, banyak bukan? Itu uang semua coy, uang semua. Gue tuh tapi ya menurut suami gue, daripada kita sama-sama stres, kita sama-sama gila, karena suami gue sibuk juga dengan robotiknya, dan gue juga sibuk dengan master chef gue. Jadi dia melihat gue kasihan gitu, daripada gue stres, gue gila, mending dia keluarin duit sedikit supaya kita nggak stres lah. Kalau kalian gak mau pakai agent, silahkan. Ini karena preference gue aja. Kalau kalian merasa kayaknya gue nggak usah pakai agent deh, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kalian bisa melakukan itu semua sendiri. Yang penting kalau kayak gue bilang, dokumennya itu udah sesuai. Di part 1 ya, jangan lupa nonton. Setelah kalian udah punya agent, si agent itu akan bilang kalian harus bayar uang pendaftaran ke government UK-nya gitu ya, untuk apply visa. Karena biaya apply visa juga, ayo berapa guys?
Apply visanya juga sekitar 29 juta rupiah, which is 1.650 pounds atau 1.500 gitu, gue nggak inget. Pokoknya sekitar 20 jutaan untuk apply visa doang guys, teman-teman. Lo bayangin kalau lo sampai ditolak tuh, lo rugi bandar guys, rugi. Makanya suami gue kayak ngerasa lebih baik gue keluar uang sedikit gitu daripada nanti ditolak ruginya 2 kali gitu. Dan gak cuma itu guys, gue sambil ngitung-ngitung ya, tadi kan 44 juta ditambah kita 30 jutaan lah ya, 4, 5, 6, 7, kita harus 74 jutaan. Dan yang terakhir adalah NHS. Itu NHS itu tuh kayak BPJS-nya Inggris gitu. Jadi kalian kalau di sini kalian aman, kalian gak usah ngeluarin uang. Tapi BPJS kan harus ngeluarin uang sih. Maksudnya ini kayak health insurance mereka gitu. Namanya adalah NHS. Itu kan harus bayar sekitar 1.200 pound atau 21 juta rupiah. Yes, 21 juta rupiah guys. Gimana guys? Masih mau apply visa UK? Semangat! Semangat lu menjadi aktor. Kita hitung-hitung tuh udah hampir 100 jutaan. Makanya kenapa gue gak pengen nikah gue tuh kayak besar-besaran banget, karena uangnya itu buat ditabung guys, supaya gue bisa ke UK. Gila, gue ke UK 2,5 tahun aja harus keluar uang 100 jutaan guys. Miskin mendadak nggak tuh? Biaya 74 juta ditambah 21 juta itu belum termasuk satu, kalian beli tiket pesawat, belum ya guys. Yang kedua, kalian juga belum TB test tuh kan mahal ya, lumayan ya, 600 ribuan gitu kalau nggak salah. Udah gitu kalian harus ngelakuin UK NARIC. Kalau nggak kalian UK NARIC, kalian harus tes IELTS dulu, which is tes IELTS kan tahu kan berapa harganya? 1,2 jutaan. Jadi ya kurang lebih 100 jutaan untuk apply visa UK. Gue nggak mau ngeluh guys, ini kayak ngeluh gitu. Jadi setelah bulan Januari gue ngumpulin semua dokumen, bulan Februari si agentnya itu start untuk bilang ke gue kalau udah siap, kita langsung apply ya ke home office. Dan mereka minta beberapa dokumen asli gitu guys. Lupa satu hal guys, kita highlight nih ya, gue lupa satu hal. Semua dokumen yang ke UK itu semua harus translated in English. Ijazah kalian, apapun lah ya, semua dokumen itu harus ditranslate ke Inggris dengan ketentuan kalian harus punya sworn translator. Jadi si dokumen itu nggak bisa kalian asal gue aja deh yang nge-translate Inggris, nggak bisa guys. Kalian harus find professional translator untuk menerjemahkan buku nikah kalian, ijazah kalian dan segala macam. Dan itu juga harus yang di-approve oleh UK Home Office. Kebayangkan berapa uang yang harus kalian kumpulkan untuk apply? Setelah semua dokumen selesai, gue kirim lah itu si dokumen nikah asli gue, dokumen sah gue, segala macam itu harus dikirim yang asli ke Sheffield. Gue kirim pakai DHL, harus keluar uang lagi guys, 850 ribu untuk kirim dokumen doang ke Inggris. Kan itu udah lebih dari 100 juta kali kalau gue hitung-hitung. Ketika bulan Maret tiba, gue dapet appointment kalau gue harus ke VFS yang ada di Kuningan City di Jakarta untuk foto visa. Jadi sebenarnya nggak lama sih, cuma dateng gitu, nunggu, udah gitu kayak ada interviewnya juga cuma dikit sih, itu nggak penting sih, kayak cuma kamu apply sebelumnya kayak nanya-nanya gitu doang sih. Udah gitu di foto, di fingerprint segala, abis itu nunggu. Jadi bulan Januari, Februari, Maret tuh gue udah keluar dari RCTI. Kenapa? Karena gue mau ngurusin semua dokumen gitu. Gue nggak mau pas-pasan gue keluar visa terus gue harus ngurusin faklaring RCTI segala macam. Jadi itu gue harus keluar RCTI. Udah gitu baru bulan Mei dia keluar. Lama banget guys. Untung sih gue nggak bayar fast track ya, karena biasanya kalau fast track juga tetap aja keluarnya lama. Jadi gue udah itu udah lagu lama deh. Gue
gue ngapain lah buang-buang buat fast track, tapi ujung-ujungnya juga lama gitu hasilnya. Total lah gue dari mulai persiapan sampai kelar semua itu adalah sekitar 5-6 bulanan gitu. Jadi kalau apply-nya sih 2 bulanan ya sampai jadi gitu guys. Ini beda-beda karena ada kalian yang mungkin sebulan aja udah jadi, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, bahkan sampai 4 bulan untuk keluar itu surat kalau kalian diterima di Inggris gitu. Well ya, gue udah sampai di Inggris sekarang. Kalau kalian belum nonton video gue ketika gue pertama kali nyampe di Inggris juga jangan lupa ditonton juga videonya. Ya semoga aja video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian masih banyak pertanyaan, misalnya bisa tulis di kolom komentar dan tanya. Gue cuma takut ada yang gue lewatin aja, gue takut ada yang gue lupa gitu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa please kalian di subscribe ya. Gue bener mohon banget karena gue nggak semangat nih kalau nggak di subscribe. I'm Michael Jordan. Stop it. Get some help. Terima kasih guys yang udah nonton. Share video ini ke saudara, teman, atau kerabat kalian yang kalian tahu lagi apply visa UK gitu. Thank you guys, bye bye. Thank you so much for watching.